Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nushaul Ibad halaman 12, maqalah yang ke-19. Wal maqalatu tasi'atu asar. Maqalah yang ke-19. Ini dari seorang ulama yang hidup di tahun 258 Hijriah. Jadi termasuk apa tuh? Sahabat, tabi'in atau tabi'in. Kalau sahabat nggak mungkin. Kalau nggak tabi'in atau tabi'in ya. Mungkin tabi'in ini. 258 Hijriah wafatnya. Mari kita lihat ungkapannya. Ya, Yahya bin Mu'az Ar-Razi namanya. Dia memberikan nasihat lisanun firruja, khususan. Nasihat itu dengan lisan ketika ia kembali. Wa qalamun fil ma'rifah kharaja al-balkhi. Dan ucapan ketika dia mengetahui ucapan itu keluar dari kota Balkhi. Wa qama bi muddah wa ruju ila Naisaburi. Jadi dia tinggal di kota Balkhi dan dia kembali ke kota Naisaburi. Wa mata, dan dia wafat di Naisabur itu samana wa khamsina wa mi'atain tahun 258 Hijriah. 258 Hijriah. Apa ungkapannya? Ada 3 ungkapannya. Ungkapan yang pertama, nasihatnya, tuba liman taraka dunya qabla an tutrakahu. Beruntunglah, sukseslah. Ya, orang sukses, orang beruntung adalah orang yang liman taraka dunya, orang yang meninggalkan dunia qabla an tutrakahu, sebelum ia meninggalkan dunia. Ini bahasanya filosofis banget nih. Orang beruntung yang pertama adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkan dunia. Apa maksudnya? Yaitu adalah al khairul kasiru liman sarafa amwalu fi anwalil birri qabla zahabiha anhu. Yaitu dengan kebaikan yang banyak, ya, dia menggunakan hartanya di dalam berbagai macam kebaikan sebelum dia meninggalkannya. Jadi dunia itu bukan di hatinya, dunia di tangannya. Dia memiliki dunia, dia memiliki harta, dia memiliki uang, memiliki jabatan, memiliki segala-galanya, rumah bertingkat, uang berlipat-lipat, ya kan? Kemudian istri cantik memikat, bahkan jumlahnya. Nah, itu yang penting ngomong. Nah, yang kencang ngomongnya berarti ada kemungkinan bisa 4. Nah, pokoknya semuanya dimiliki itu, jabatannya tinggi, ya kan, terkenal di mana-mana. Tetapi semuanya dia tinggalkan tuh. Dia memiliki dunia tapi tidak dimiliki oleh dunia. Hatinya adalah akhirat. Jadi dia meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Meninggalkan dunia sebelum dia meninggal. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Harus ingat, dunia ini ibarat orang musafir, ini tempat transit. Transit menuju akhirat. Transit ini namanya kan galak selama-lamanya. Kita transit di rest area mau berangkat ke sebuah tempat jalan tol. Kenanya sebentar kan, dunia juga sebegitu. Dia meninggalkan dunia. Ya, meninggal sebelum dia meninggal dunia. Bahasanya filosofis, tapi maksudnya adalah dia memiliki dunia, segala-galanya. Makanya silakan kamu semua menjadi orang yang sukses dalam pendidikan. IPK-nya 4. Setelah itu kerja jadi di perusahaan besar, bisa melanjutkan S2, S3 bahkan di luar negeri, ya kan? Sukses, bisnisnya sukses, hartanya berlimpah, tapi bukan di hati, hanya ada di tangan, ya, ada di tangan. 10 sahabat Rasulullah itu kaya raya, yang masuk surga 9 orang kaya raya. 9 orang masuk surga itu kaya semua, hanya 1 orang yang miskin. Dan itu bagian dari ujian Allah. Itu Ali bin Abi Thalib, semuanya kaya raya. Abdullah bin Auf kaya raya. Utsman bin Affan apalagi. Kekayaannya luar biasa, tetapi kekayaannya bukan untuk poya-poya, untuk maksiat, tapi dunia itu di tangannya. Dia memiliki dunia tapi dia gunakan
amwalu fi anwaril birri, dalam segala kebaikan. Dia berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, beramal jariah. Kemudian dengan hartanya dia bisa berkurban, haji, umroh dan segalanya. Karena kita hidup ya tidak bisa bahagia kecuali dengan harta. Tapi harta itu bukan satu-satunya untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, makanya bukan mencari harta kita, tapi menjemput. Bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Ada orang yang rezekinya datang kepada dia, ada orang yang mendatangi rezeki. Kira-kira ente mau yang mana tuh? Coba, ketika kita bayi itu kita di perut ibu kita, di dalam rahim ibu kita, pernah nggak kita cari rezeki? Nggak pernah, tapi datang dengan sendirinya. Lewat yang dimakan emak kita, ibu kita. Itu kan rezeki datang sama kita tuh. Brojol kita dikeluarkan dari emak kita, ibu kita, mama kita jadi bayi. Malah kita kan juga enggak menjemput, enggak mencari rezeki. Kenapa? Rezeki datang dengan sendirinya. Lewat ASI ibu kita. Kalau enggak ASI bisa susu sapi kan. Ya artinya kan itu kita datang itu rezeki itu datang. Padahal kita nggak bersusah payah kan. Itulah rezeki, didatangi rezeki. Jadi ada orang yang susah payah pergi gelap pulang gelap, tapi kok segitu aja rezekinya. Pernah kita mengkaji rezeki itu ada 8 bentuk rezeki kan. Pertama, rezeki itu jaminan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah kalau kita yakin rezeki jaminan Allah, tidak berkeluh kesah tentang rezeki kita. Tenang aja karena Allah sudah jamin. Yang kedua, rezeki karena usaha. Semakin kerja keras, maka dia akan mendapatkan rezeki karena kerja kerasnya. Nabi-nabi itu yang dekat dengan Allah semuanya menjemput rezeki. Ada yang bertani, Nabi Adam. Ada yang berdagang, Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang jadi PNS, Nabi Yusuf. ASN lah sekarang kira-kira, Menteri Keuangan. Ada yang membuat peralatan perang, peralatan pertanian, yaitu Nabi Daud. Dengan berbagai macam profesi, artinya dijemput rezeki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma, dan itulah pentingnya kamu sekolah. Pengalaman, pendidikan, rezeki karena usaha. Yang ketiga rezeki karena bersyukur. Semakin syukurnya banyak, maka semakin rezekinya berlimpah. Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti ku tambah, syukur lagi tambah lagi. Syukuri apa yang ada bertambah. Ya, bertambah tuh. Pasti bertambah dengan sendirinya. Itu rezeki karena bersyukur. Yang keempat, rezeki karena bersedekah. Semakin banyak bersedekah maka semakin banyak rezeki. Mana qasamalun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta lantaran bersedekah. Semakin bertambah harta karena bersedekah. Orang-orang yang sukses itu karena banyak sedekahnya. Yang semakin dia banyak sedekah, maka semakin berlimpah hartanya. Ada seorang pengusaha, dulunya dia ngasuh anak yatimnya 1-2 orang. Kemudian bertambah rezekinya. Lama-lama 25 orang, lama-lama 100 orang. Nah, pas Abi diundang tausiah 1.500 orang anak yatim. Itu usahanya berkah. Gitu. Dan dia merasakan itu semua. Ya, kenapa? Karena dia bersedekah. Rezeki, karena semakin banyak sedekah maka semakin banyak peluang rezeki itu bertambah. Kemudian yang kelima, rezeki karena istighfar. Semakin banyak istighfar, semakin banyak rezeki. Surah Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilul mimma wa yubdid bi amwal. Allah tambahkan harta. Itu tuh Nuh 10, 11, 12. Jadi kalau ingin bertambah harta, banyakin istighfar. Dulu Abi curhat ke Ustaz Arifin, beliau balik bertanya, Saifullah istighfarnya berapa kali? Beliau menyatakan kalau ente pengen sukses, minimal sehari 5.000 istighfar. Abi amalkan itu 5.000 istighfar. Dan itu diberikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Ya, 5.000 sehari. Amalin ya.
Ya kan bisa kan? Bisa. Sambil nyuci, sambil belajar, sambil ngepet. Alhamdulillah sekarang kan udah bersih kan. Sendirian tadi Abi ngerjain. Si Maul mau bantuin, gak usah. Besok Abi yang kamar atas, besok kamar bawah. Kalau nggak malu. Ya. Bersih kan? Tempat duduk. Masih belum bersih, masih ada item-itemnya karena udah keraknya udah nyatu. Alhamdulillah 2 jam tadi bersihin tuh. Karena saking hitamnya itu. Iya. Jadi besok kalau ada yang bersih ternyata ini malu aja kamu. Malu nggak nih? Kamar mandinya masih kotor. Nah, tuh yang ke apa? Istighfar. Apalagi yang apa? Bentuk rezeki yang ketujuh, rezeki karena menikah. Makanya kalau pengen rezeki lancar, nikah. Cepat nikah. Babur rezeki, pintu rezeki, yuknihumullahu min fadih. Allah akan memberikan keutamaannya karena kita melaksanakan perintah Allah. Rezekinya ingin bertambah lagi, nikah lagi. Bertambah lagi, nikah lagi. Maka semakin banyak nikah, maka rezeki semakin bertambah. Ya. Cukup satu saja. Sabtu di Sebi atau di mana. Yang berikutnya rezeki karena anak. Semakin banyak anak, banyak rezeki. Iya. Oh iya, jangan takut rezeki. Orang tua kita dulu ucapannya sederhana, banyak anak banyak rezeki. Itu benar, Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Wala apa? Jangan takut ya rezeki anak. Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Allah yang menjamin rezeki. Itu 8 bentuk rezeki. Ya. Karena itu orang yang beruntung dalam hadis dalam ungkapan Yahya bin Mu'az Ar-Razi ini adalah tinggalkan dunia sebelum kamu meninggalkan dunia. Ya, jangan di hati, dunia itu di tangan. Yang kedua, orang yang bahagia adalah bana qabrahu qabla ayyidkhulahu. Bangun kuburan sebelum masuk ke kuburan. Apa maksudnya? Bangun kuburan sebelum masuki kuburan. Apa maknanya? A'malun mafiyunisun fil qabri, yaitu beramal sebelum kita masuk ke kuburan. Beramal sebelum masuk ke kuburan. Karena semua kita pasti akan pulang. Ya kan ya? Biasanya kalau pulang itu senang, benar nggak? Contoh misalnya kamu dari sekolah dulu SD atau MI kan, ada guru yang sangat galak. Lalu kepala sekolah mengumumkan anak-anak, guru Pak ini nggak masuk karena sakit. Anak-anak boleh belajar di rumah, silahkan pulang. Kira-kira tuh seneng nggak tuh? Saking senengnya itu kadang-kadang lupa itu, ya. Pada lari pada kabur, seneng karena pulang itu seneng. Yang kedua, pulang kuliah, seneng kan? Apalagi habis UAS, seneng, udah hilang, ya kan? Seneng. Nanti kamu pulang kampung nih, pulang ke rumah masing-masing, seneng nggak? Seneng. Lebaran pulang mudik, seneng nggak? Seneng. Semua kamu ini, kita ini akan pulang ke rahmatullah, seneng nggak? Bilang seneng. Seneng nggak? Kan pulang. Masa tadi pulang sekolah seneng, pulang kuliah seneng, pulang kampung seneng. Masa pulang ke rahmatullah? Nah, pulang dalam keadaan senang, husnul makanya ya pulang ke rahmatullah senang nggak? Bilang senang, besok mati. Allah Akbar. Dia harus diingat, mati itu nggak pandang umur. Bisa-bisa yang muda duluan, yang tua belakangan. Itu tetangga kan, belum lama hari kemarin, hari Minggu, hari Ahad, dia main sepeda, berangkatnya sehat, pulangnya meninggal. Nyata ini, sehat. Izin ke istrinya, biasa hari Minggu kan olahraga kan, weekend olahraga, sampai ke gimana tuh, gunung di daerah Rumpin, Parung Panjang, istirahat, duduk, tiduran. Kata temennya, Mas jangan tidur, digoyang-goyang, ketiduran terus, tidur terus selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumahnya dekat musola. Ini kalau mau ikut tahlilan malam Ahad 7 hari itu di musola aja, salat di musola, maghrib di situ. Ya, malam Ahadnya, malam Minggunya, besok. Itu beliau tuh meninggal tuh. Itu kan umurnya masih muda, 54 tahun.
nggak beda jauh dengan Abi. Abi 51. Itu kan ya umur. Jadi artinya nggak mandang kaya, nggak mandang miskin. Tadi meninggal mantan wapres ya, Amjahas, innalillah. Dekat Masjid Nurul Jihad juga tadi ada yang meninggal, Pak Pigat, jam 5 pagi. Itulah. Jadi umur itu memang kita harus yakin, bangun kuburan sebelum masuk ke dalam kuburan. Bangunnya dengan apa? Dengan amal soleh. Ya, kita ini masuk ke kuburan rahmatullah. Ya, pulang ke rahmatullah. Ada yang ngiringin kita ketika kita meninggal dunia. Pertama, harta. Kedua, keluarga. Ketiga, amal. Dua ini tidak mau menemani kita nih. Walaupun kita memiliki harta yang banyak, tapi masuk semua kita ke galian 2 meter. Ya sendiri kita. Punya motor, punya mobil, punya apa macam deposit, nggak mau menemani kita tuh uang, emas. Kemudian apa lagi? Punya keluarga. Kita punya ayah, punya ibu, punya anak, punya istri nanti kan, punya kakak, punya adik, punya saudara, nggak mau nemenin kita. Nggak ada yang mau nemenin kita. Tapi yang nemenin kita siapa? Amal kita. Makanya dalam ungkapan yang luar biasa ini, bangunlah kuburan sebelum kamu masuk ke dalam kuburan. Bangun kuburan adalah membangun dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh. Ya, sebelum kita masuk ke liang lahat. Karena semua kita kan jadi nanti masuk ke liang lahat, semuanya jadi makanan cacing kan ya. Ini pipi, hidung, mulut semuanya jadi makanan cacing. Makin gemuk, makin gembira cacing. Jangan gemuk-gemuk makanya. Jangan kurus juga, kasihan cacing makan apa nanti. Itu yang kedua, bangun kuburan sebelum masuk kuburan. Yang ketiga, orang yang bahagia adalah orang beruntung adalah warda rabbahu qabla ayyulqahu. Cari ridha Allah sebelum kamu menemui Allah, menemui dengan kematian. Ya, sebelum menemui Allah dengan kematian. Cari ridha Allah. Cari ridha Allah itu artinya dengan menjalankan seluruh perintahnya, bimtisali awamiri wastinabi nawahi, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Cari ridha Allah. Kemarin kita belajar kitab hadis arba'in, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Cari ridha Allah. Cari ridha Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena mencari ridha Allah. Ya, cari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, semuanya jadi indah. Sebelum berjumpa dengan Allah. Karena inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kita dari Allah kembali kepada Allah. Lillah. Lillah itu ikhlas karena Allah. Ya, dari Allah, makanya beramal karena Allah. Nah, itulah pentingnya cari ridha Allah. Ya, ini 3 nasihat yang luar biasa dari Yahya bin Mu'adz. Pertama, ya, meninggalkan dunia sebelum dunia kita tinggalkan. Tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Yang kedua, bangun kuburan sebelum masuk ke dalam kuburan. Yang ketiga, cari ridho Allah sebelum kita menemui Allah. Masya Allah, ungkapan nasihat yang penuh dengan hikmah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab.